أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Bagi seorang wanita menyandang gelar janda tentu tidak mudah, tidak ringan. Kesulitan dalam menjalani kehidupan akan selalu datang. Mungkin dari segi ekonomi cukup, tapi dari sisi kebatinan yang mungkin ada ruang kosong. Dari segi kehidupan tampak bahagia. Itu mungkin kalau di luar. Bagaimana kalau kembali ke dalam rumah? Namun demikian, meskipun sulit, meskipun berat, kadang bulat dan ruwet, tapi tidak sedikit wanita itu yang memilih tetap berstatus janda hingga akhir hayatnya. Paling tidak, kita dapat mengenal, dapat kita mengetahui ada loh janda itu yang memang memilih berstatus janda terus sampai meninggal karena trauma. Kenapa? Ya mungkin mendapatkan perlakuan yang tidak baik, buruk mungkin akhlak seorang suami yang pernah hidup bersamanya. Ada juga yang bermimpi, berharap, dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelak di surga, kelak di sisi Allah, tidak ada pendamping lain kecuali suaminya yang telah berpulang ke rahmatullah. Ini bagi yang meninggal. Bagi yang cerai, ya mungkin itu trauma. Nah, ada juga ternyata seorang wanita yang memilih tetap berstatus janda karena menghormati, memuliakan mantan suaminya. Apakah mantan suaminya itu sudah meninggal ataukah mantan suaminya masih hidup? Sebagaimana yang terekam dalam satu riwayat Al-Busairi. Ini menceritakan tentang sosok yang hidup di masa lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Sa'dan ghoyurun. Ada seorang laki-laki yang dia itu pencemburu berat. Luar biasa. Mata zawwaja thaiban qattu. Sedangkan dia tidak pernah menikahi wanita janda. Yang dinikahi adalah gadis, gadis, dan gadis. Wala qadara rajulun minna ayyatazawwaja imra'atan tallaqaha. Dan di antara kita, kata sahabat-sahabatnya, tidak ada yang berani untuk menikahi mantan istri yang telah diceraikannya. Bukan hanya pada saat wanita itu menjadi istrinya, dia pencemburu. Bahkan ada saat wanita atau istrinya itu sudah dicerai pun, dia cemburu. Wallahu alam seperti apa ini karakternya. Namun bagaimana? Ternyata sang istri, mantan istrinya itu enjoy saja. Meskipun tidak ada laki-laki lain yang meminangnya, laki-laki lain yang menikahinya, dia tetap enjoy dengan hidup status menjanda. Padahal kalau dia mau, tentu ada laki-laki yang akan mendampingi, menjadi pendamping hidupnya, menjadi suaminya. Ya tapi karena mantan suaminya yang luar biasa pencemburunya itulah, maka dia memilih sebagai janda sajalah. Untuk apa? Menghormati dan menghargai mantan suaminya, yaitu Sa'ad itu tadi. Nah, agar kehidupannya itu tetap enjoy dengan status janda, bagaimana? Ternyata beliau memiliki tip dan trik, memiliki kiat khusus untuk menjadikan hidupnya dengan status janda tetap enjoy, riang gembira, penuh keceriaan, dan tidak tampak kesulitan, keruwetan, tidak tampak kesedihan dan kegaduhan dalam batinnya. Tenang, tentram, damai.
Tetap enjoy intinya. Rahasianya di mana? Pertama, ternyata si wanita ini, mantan istrinya saat ini adalah orang yang dekat dengan 4 hal. Kedekatannya dengan 4 hal inilah yang menjadikan hidupnya yang berstatus sebagai janda tetap enjoy, ceria, sumringah, senantiasa tampak bahagia. Pertama, dia dekat dengan sajadah. Artinya apa? Sholatnya tertib, sholatnya awal waktu. Dia benar-benar menjaga waktunya saat dia kudu berdiri tegak, kudu rukuk membungkuk, kudu sujud bersimpuh. Karena dia yakin bahwa sholat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat akan melindungi dia. Sholat itu akan menjadi energi positif yang menghindarkan dia dari fahsya dan mungkar, perbuatan keji dan kemungkaran. Yang kedua, dia dekat dengan mushaf. Dekat dengan mushaf. Dibaca Al-Quran, direnungkan maknanya, lalu kemudian diamalkan nilai-nilai luhur yang ada di dalamnya. Kita tahu bahwasanya Al-Quran itu saat dibaca itu akan meningkatkan keimanan. Saat didengarkan, orang yang membaca kita mendengar, itu akan menggetarkan jiwa, menghadirkan kedamaian, menghadirkan sensasi ukhrawi yang luar biasa. Maka dia lupa kalau masih hidup di dunia. Kenapa? Karena dia merasa sudah begitu bahagia di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dia dekat dengan keluarga. Kalau masih ada orang tua, dekat dengan orang tua. Kalau masih ada saudara-saudara, dekat dengan saudara. Atau mungkin punya anak, dekat dengan anaknya. Seolah tidak mau berpisah. Mungkin jauh di mata, tapi keluarganya tetap ada di hati. Tidak ada tempat bersandar, tidak ada tempat mengadu yang lebih istimewa selain Allah tentunya, kecuali keluarganya. Maka keluarganya menjadi pendamping yang istimewa, dekat dengan keluarga. Yang keempat, dekat dengan orang-orang yang solih. Dekat dengan orang-orang solih. Setidaknya dekat dengan orang yang jika kita melihatnya timbul keinginan untuk cinta kepada Allah semakin luhur dan semakin subur. Mendengarkan nasihatnya akan membangkitkan motivasi dalam memburu dan menuju akhirat. Tentu duduk bersamanya akan terus menambah hasanah keilmuannya. Maka bagi seorang wanita yang memilih dengan status jandanya hingga meninggal dunia, pastikan dekat dengan 4 hal ini. Mudah-mudahan Allah meridhai, mudah-mudahan Allah terus membimbing dengan hidayah dan taufiknya menuju tempat yang amat sangat luhur di sisinya kelak. Dekat dengan sajadah, dekat dengan mushaf, dekat dengan keluarga, dan dekat dengan orang-orang yang soleh. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.